Kenalkan nama saya Anak Agung Brahma Stajet, NIM 12030007, kelas IF 0302. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai codingan yang telah saya buat mengenai single link list. Jadi mari kita mulai. Di sini ada tiga library yang eh, saya masukkan, yaitu stdio.h, stdlib.h, dan string.h. Nanti kegunaannya dapat terlihat setelah saya menjelaskan kegunaannya. Kemudian di sini ada sebuah struct kontak. Ini struct ini gunanya untuk menampung beberapa eh, variabel dengan tipe data yang berbeda-beda, yaitu diantaranya array dengan dengan nama variabelnya nama, kemudian dengan batas karakternya itu dapat menampung hingga 20 karakter. Kemudian ada nomor bertipe data integer, dan struct kontak struct kontak next. Ini dalam berbentuk terang. Jadi ini maksudnya ini dinamakan self-referential struktur. Jadi dia akan memanggil struknya sendiri. Ini yang dinamakan single link list. Kemudian eh, kita masuk ke fungsi utamanya. Belum saya menjelaskan fungsi-fungsi lainnya. Yang pertama itu kita mendeklarasikan variabel baru dengan tipe datanya, yaitu struct kontak. Struct kontak dot add kita buat null, artinya kita buat dia ini null. Dan saya ada deklarasi yang pilihan, sebuah variabel menampung pilihan kita. Kemudian ada variabel array nama yang menampung 20 karakter. Kemudian ada variabel bertipe data integer menampung nomor. Nama ini yang menampung nama yang kita inputkan, dan eh, nomor ini adalah variabel yang menampung nomor telepon kita. Oke, kemudian saya melakukan do while. Nah, yang artinya dia akan melakukan perulangan selama pilihan yang kita masukkan itu bukan 4. Jadi program akan terus mengulang ini asalkan kita tidak menyentuh memasukkan angka 4 ini. Kalau 4, program akan selesai dan return 0. Eh, Pertama, setelah kita ini kita setelah kita masuk ke sini, kita masuk ke dalam dunia. Di dalam dunia kita dikasih menu, sebuah tampilan menu seperti ini kurang lebihnya. Seperti ini. Nah, di dalam do ini kita dikasih pilihan. Ada 4 pilihan. Yang pertama, tambahkan kontak. Untuk menambahkan kontak berupa nama, inputan kita, dan nomor telepon inputan kita. Kemudian mencari kontak ini berdasarkan jumlah inputan yang sudah jumlah data yang sudah kita inputkan. Misalnya ada 3 kontak yang sudah kita masukkan. Masing-masing kontak itu sudah berisi tentang nomor dan nama. Nah, kita akan mencari kontak tersebut dengan pilihan kedua. Dan yang ketiga adalah menampilkan daftar kontak. Menampilkan daftar kontak ini menampilkan seluruh kontak. Bagaimana cara kerja ketiga ini? Pertama, kita dikasih inputan, kita disuruh memilih pilihan. Kita memilih apa? Yang pertama, misalnya kita pilih nomor 1 ya. Nomor 1. Ketika sudah milih satu, ketika kita sudah menginputkan di sini, komputer akan lanjut ke switch. Switch ini seperti percabangan. Percabangan dia akan memilih yang mana sesuai dengan inputan kita.
Baru saja saya tadi tuh menginputkan satu, artinya dia akan masuk ke case satu. Nah, setelah masuk ke case satu ini, program akan menjalankan sini sampai sini, sampai dia break nih. Nah, di dalam case satu ini terdapat eh, inputan yang harus kita masukkan. Masukkan nama kontak. Jadi di sini masukkan nama kontak. Nama kontak misalnya kita masukkan Bramasta dan nomor telepon kontak. Misalnya kita acak ya, 086 289 012 334. Nah, setelah kita masukkan nomor kontak, dia akan memanggil sebuah fungsi nama tambah. Dengan parameternya yaitu variable head, nama, dan nomor. Perlu diingat head ini adalah null yang tadi saya inisialisasikan. Nama berupa inputan Bramasta dan nomor adalah berupa nomor telepon. Pas saya enter, dia akan menampilkan kontak berhasil ditambahkan. Ketika saya masuk ke fungsi tambah ini, dia di dalam fungsi ini terdapat eh, ya variabel di parameternya. Dan parameter itu struct kontak pointer head. Nah, pointer head ini itu untuk mengambil alamat dari head yang ada di sini. Nah, kemudian ada char nama dan int number. Di dalam fungsi tambah ini saya mendeklarasikan sebuah variabel baru. Variabel yang bernama new contact. Dia berupa pointer. Artinya dia bisa mengakses semua alamat yang ada di stroke ini. Nah, variabel pointer new contact ini kita alokasikan memorinya secara kontak dot bintang memory allocation dengan Zeiss stroke kontak. Artinya apa? Maksudnya itu kita mengambil sebuah tipe data stroke kontak ini, dia dia mengambil sebuah alamatnya karena di sini ada bintang, artinya dia mengambil sebuah alamatnya. Terus di, eh, dia akan mengalokasikan memorinya. Artinya dia membuat sebuah memori di di RAM, memori sementara yang ditampung di stroke kontak. Ukuran memori tersebut berdasarkan size of stroke kontak, yang artinya dia berdasarkan anggota yang ada di stroke ini, yaitu stroke, kontak next, INT nomor, dan char nama. Itu artinya. Nah, eh, ukuran ukurannya ini akan dimasukkan ke dalam tipe data ini. Begitu. Ini sama dengan kita membuat sebuah lokasi memori, lokasi memori dengan nama variabelnya new contact. Kemudian setelah kita mengalokasikan memori, kita mengcopy nama yang sudah kita inputkan, namanya ini, ke dalam new contact nama. Artinya dia memasukkan nama inputan ini ke dalam kontak. Ini kontak ini kan berdasarkan struct kontak ini. Nah, nama nama ini yang ada di dalam ini adalah inputan kita. Nah, yang tadi saya masukkan itu adalah Bramasta. Berarti nilai dari ini itu adalah Bramasta. Kemudian new contact number nomor sama saja new contact number. Berarti NT nomor ini itu sama dengan nomor yang artinya nomor teleponnya ini sekarang berada di dalam stroke kontak. Kemudian new contact next sama dengan head. Artinya eh, new contact next ini yang ada next ini itu berupa head. Yang artinya eh, dia masuk ke dalam masuk ke dalam gimana dibilangnya? New contact next ini kan next ya. New contact next itu sama dengan head.
Sama dengan head tadi itu head itu adalah nol. Nah, jadi bisa dibilang hmm, kita menginisialisasikan struk kontak ini itu sebagai nol. Kemudian headnya ini berupa sebuah struk yang tadi sudah kita inisialisasikan di atas. Semoga paham. Kemudian setelah operasinya dilakukan, itu program akan menampilkan kontak berhasil ditambahkan. Setelah itu, setelah selesai, dia akan melakukan break, yang artinya dia untuk case pertama ini dia selesai. Namun, untuk program switch ini belum. Karena kita belum memasukkan angka 4. Dan kita akan, kemudian saya akan menunjukkan pilihan nomor 2. Mencari kontak berarti harus lebih dari satu. Jangan saya tambahkan kontak data kontak lagi. Di namanya gede der dera Derania 081 997 jadi 12. Nah, setelah kontaknya udah lebih dari satu, data kontaknya lebih dari satu, cari. Misalnya saya mau mencari kontak saya, Ramasta, dia akan langsung menampilkan nomor dan nama kontaknya. Gimana cara kerjanya? Kalau di sini fungsi void cari. Itu di sini biar nggak pusing ya. Dia menampung seperti yang di void tambah tiga variabel di parameternya, kita kontak head dan char nama. Dua bukan tiga. Oke. Di dalam fungsi ini kita deklarasi struct kontak lagi dengan nama temp. Dia berupa pointer. Dia mengambil uh, struct head ini. Dia mengambil struktur data head itu. Nah, kemudian deklarasi found sama dengan nol. Nah, ini melakukan perulangan ya. Perulangan ini gunanya untuk mencari kontaknya. Jika tem tidak sama dengan nol, jika dia jika dia tidak nol, kalau nol dia ke sini ya, data tidak ditemukan. Kalau dia tidak nol, if strcmp dia jika string compare-nya itu tem nama itu sama dengan nama, maka dia sama dengan nol. Dia lalu mengeluarkan apa? Dia artinya data itu ditemukan. Found one dengan menampilkan hmm, apa nama dari tem dan nomor dari tem ini. Ini perulangan ini kenapa dia harus tidak sama dengan nol? Karena eh, kita memasukkan data terdapat dua node. Pertama itu tiga node ya, tiga node, satu, dua. Nah, ini di ketiga ini terdapat nama, nomor, dan linknya. Kemudian di sini nama, nomor, dan link. Nama, nomor, dan link. Ini maksudnya gimana ya? Jadi saya jelaskan dulu di sini. Nah, yang tadi saya bilang itu, di sini terdapat nama,
nomor, dan apa, struktur data itu sendiri, yaitu next. Nah, ini di dalam satu node ini dia memiliki sebuah apa, alamat memori. Berat misalnya 101, ini 02. Nah, ketika kita memasukkan sebuah data, sebuah ya inputan berupa nama, nomor, dia akan dimasukkan ke dalam sini, nama dan nomor. Sedangkan yang ini dia akan masuk ke dalam node kedua. Nah, artinya dia variabel ini dia memiliki alamat memori dari node 2, node 02. Jadinya ini adalah 02. Begitu juga ketika kita memasukkan datanya lagi. Misalnya ini nama, terus ini no, kemudian dia setelah kita masukkan data lagi, dia akan masuk ke sini, dia akan berada di sini. Ini awalnya itu berupa nol, tapi ketika kita memasukkan sebuah inputan, dia menyimpan sebuah alamat memori dari node 3 ini. Ini adalah, sedangkan ini masih kosong, n, no, dan ini no. Oh, sebabnya di dalam perulangan ini, di dalam fungsi cari ini, di perulangannya kita kondisikan temp tidak sama dengan nol. Artinya dia itu sudah mencapai ujungnya. Lalu eh, dia akan melakukan temp sama dengan temp next. Lalu melakukan eh, percabangan lagi. Jika dia tidak ditemukan, maka dia mengeluarkan statement data tidak ditemukan. Gitu ya. Terus eh, setelah itu, setelah itu, setelah ini diproses, dia akan break. Namun switch-nya lebih sekali tidak 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 selesai. Pilihan terakhir itu adalah tampil. Tampil ini artinya kita menunjukkan semua kontak yang sudah kita masukkan, sudah kita inputkan. Jadi dia akan menampilkan nama kontak Bramasta dan nama kontak Tenderania. Ini Tenderania dan Bramasta. Pilihan yang terakhir, oh ya, menjelaskan fungsi yang ketiga ini tampil ini sederhana aja. Jika struct kontak apa di dalam, sorry, maaf, di struct saya mendeklarasikan struct baru bernama temp. Dia berupa pointer juga, mengambil nilai dari head, dari struktur head, lalu melakukan percabangan dengan kondisi jika temp itu sama dengan null, artinya tidak ada kontak, artinya kontaknya itu kosong. Nah, jika tidak, maka dia melakukan perulangan. Temp tidak sama dengan null. Nah, dengan mengeluarkan statement ini, uh, jika dia tidak sama dengan null, dia akan melakukan perulangan yang menunjukkan nama temp itu sama dengan itu ngepointing variabel nama yang di sini. Kemudian temp nomor, nomor telepon, lalu akan masuk ke temp itu akan masuk ke dalam temp next-nya itu, ke node yang berikutnya.
Setelah itu udah fungsi itu prosedur itu udah selesai dilakukan, dia akan melakukan break. Nah, pilihan yang terakhir itu adalah keluar, artinya komputer akan eh, keluar dari program do while ini. Begitu saja program dari saya, semoga bermanfaat. Dan Bram Jaya pamit.